Selamat datang, selamat berjumpa, dan selamat menonton. Kembali lagi di ABN Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan episode Sisingji, sebuah animasi dari Cina, lanjutan dari serial Sun Wukong atau Kerasakti. Kali ini akan menceritakan episode 7 dan 8 di season 2. Bagaimana keseruannya? Tanpa basa-basi, langsung saja ke jalan ceritanya. Sebelum itu, intro dulu. Di awal episode terlihat salah satu dewa penjaga gerbang surga timur berbicara kepada muridnya, ditugaskan untuk membunuh Tan Sanzang atau Biksu Tang. Kembali ke Biksu Tang, mereka sedang menunggu kedatangan Patkai yang akan ikut serta ke surga barat untuk mengembalikan kitab suci. Tidak lama, Patkai pun tiba sambil membawa perbekalan. Akhirnya mereka memulai perjalanannya kembali. Di malam harinya, Biksu Tang mengajarkan kepada Bailang untuk bisa bersabar dan fokus. Bailang ditugaskan untuk menangkap seekor burung. Latihan itu membuat Bailang kesusahan. Tiba-tiba, Aushu bertanya mengenai roh naga yang dimiliki oleh Bailang. Dengan semangat, Bailang mengatakan bahwa itu adalah milik kakak Xiao, salah satu pangeran di kerajaan naga, sama seperti Aushu. Mendengar penjelasan itu, tiba-tiba Aushu terdiam. Di pagi harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Setibanya di padang pasir, tanpa sadar mereka sedang diawasi oleh murid Dewa Penjaga Gerbang Timur. Dan ternyata murid itu adalah Wujing, salah satu murid Biksu Tang dulunya ketika berangkat ke surga barat untuk mengambil kitab suci. Di tengah gurun pasir, tiba-tiba bekal air mereka dihabiskan oleh Aushu. Dengan santai, Aushu mengatakan bahwa dia akan mencarikan sumber mata air untuk mereka. Karena Aushu adalah seekor naga, maka dia memiliki insting yang kuat untuk mencari sumber mata air. Ketika mereka mencari tanpa sadar, mereka hanya berputar-putar di padang pasir. Di situ Biksu Tang menyadari bahwa mereka sedang dalam perangkap sebuah jutsu ilusi. Tiba-tiba dari atas bebatuan terlihat Wuqing. Kemudian Wuqing terbang menjauh. Dengan instruksi Biksu Tang, mereka mengejar pelarian dari Wuqing. Sementara itu di Istana Langit terlihat Dewa Penjaga Gerbang yang meminta izin kepada Dewa Guanyin untuk mengambil tugas Dewa Guanyin, yaitu merebut kitab suci di tangan Biksu Tang dan membunuh Biksu Tang. Dewa Guanyin pun memberikan izin. Kembali ke Dewa Penjaga Gerbang Timur dan muridnya itu. Mereka merencanakan untuk membunuh Tan Sanzang atau Biksu Tang dengan cara mengadu domba mereka. Ketika lengah, baru Wuqing ditugaskan untuk membunuh Biksu Tang dan mengambil kitab suci. Kembali ke Biksu Tang dan Bailang. Di situ Biksu Tang mengatakan bahwa ilusi adalah jutsu yang sangat berbahaya. Jika seseorang tidak kuat, maka mereka akan mati karena merasa kebingungan, bahkan bisa dikendalikan oleh si pemakai jutsu ilusi. Di situ Bailang mengerti bahwa dia harus mensucikan hatinya agar tidak dapat dikendalikan oleh musuhnya itu. Sedangkan di kubu Patkai dan Aushu, mereka dengan mudah diadu domba karena sifat mereka yang memang saling membenci satu sama lain. Di situ Aushu menghajar Patkai. Dengan semangat, mereka pun mulai bertarung. Di bawah terik sinar matahari, tiba-tiba sifat Biksu Tang berubah. Dengan sombong, Biksu Tang mengatakan bahwa yang seharusnya membawa kitab suci adalah dirinya, bukan Bailang. Karena Bailang hanya siluman lemah. Melihat kondisi itu, Bailang tidak memberikan kitab itu. Karena Bailang merasa ada perubahan yang terjadi di dalam diri gurunya. Dan perubahan itu adalah perubahan yang aneh. Di situasi yang mendesak, tiba-tiba kalung di leher Bailang mengeluarkan cahaya berwarna hijau. Cahaya itu membuat Biksu Tang tersadar dari pengaruh jahat. Melihat musuhnya sudah sadar, Wuqing atau murid Dewa Penjaga Gerbang Timur mulai memberikan perlawanan jarak dekat.
Melihat Wuching, Biksu Tang terkejut karena ia tidak menyangka bahwa musuhnya saat ini adalah muridnya dulu. Dengan sekuat tenaga, Bailang berusaha untuk melindungi Biksu Tang. Sedangkan Biksu Tang terus bertanya kepada Wuching mengapa Wuching ingin membunuhnya. Tapi Wuching tidak menghiraukan pertanyaan dari Biksu Tang. Dengan kemampuannya, ia mulai bertarung dengan Wuching. Di tengah pertarungan, Biksu Tang mengatakan bahwa kelemahan Wuching adalah topeng yang ada di wajahnya itu. Seketika Bailang memiliki rencana untuk menyingkirkan topeng di wajah Wuching. Dengan keterampilan bertarung Bailang yang meningkat, membuat ia berhasil menghempaskan topeng milik Wuching. Tanpa mereka sadari, ternyata Wuching masih bisa bangkit walaupun topengnya sudah terlepas. Wuching mengatakan bahwa dia tidak boleh menganggap remeh siluman serigala itu. Dengan kekuatan pasirnya, Wuching berubah menjadi monster pasir berbentuk ahli pedang samurai. Dengan kekuatan yang sangat besar, Bailang mulai kesusahan untuk melawan. Bahkan Bailang tidak mampu sedikit pun menyentuh Wuching atau memukul Wuching. Di akhir episode, Bailang terkena pukulan telak dari Wuching yang membuat Bailang terhempas menghantam batu-batu. Apa yang akan terjadi pada mereka? Lanjut part berikutnya. Pesan yang bisa kita ambil adalah sifat manusia bisa kapan saja berubah, tapi jangan pernah lupa bahwa yang selalu bisa berubah itu adalah Power Ranger.